warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru di SMK Negeri 1 Metro tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Wiwin Arianti. Saya adalah salah satu guru BK di SMK Negeri 1 Metro. Nah, di kesempatan kegiatan MPLS ini, saya akan menyampaikan materi tentang etika berkomunikasi secara virtual peserta didik kepada guru. Yuk, mari kita simak yang berikut ini. Baik, materi kita kali ini tentang etika komunikasi secara virtual peserta didik terhadap guru. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran kita dilakukan secara daring, sehingga komunikasi yang kita lakukan pun juga secara daring atau virtual. Tentunya dalam melakukan komunikasi ini kita memperhatikan etika dan sopan santun ketika kita akan melakukan komunikasi. Sebelum lebih jauh, kita akan belajar tentang apa itu etika. Etika adalah aturan mengenai baik buruknya perilaku individu dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi adalah penyampaian pesan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung ini tentunya kita menggunakan media seperti handphone, laptop, dan alat elektronik lainnya. Etika berkomunikasi adalah aturan yang baik mengenai cara menyampaikan pesan kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan bisa menerima pesan kita dan dapat meresponnya dengan baik. Bentuk komunikasi ada dua, yaitu komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung, kita bisa berbicara atau bertatap muka langsung dengan orang yang kita ajak bicara tanpa menggunakan media. Sedangkan komunikasi secara tidak langsung atau disebut juga dengan komunikasi dalam jaringan. Nah, di sini kita menggunakan alat atau media seperti handphone, laptop, kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, email, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Etika komunikasi secara daring. Komunikasi dilakukan dengan memperhatikan etika agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh guru atau orang lain dan dapat diresponnya dengan baik. Adapun beberapa etika yang perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi secara virtual. Yang pertama adalah kita perhatikan waktu ketika akan melakukan komunikasi dengan guru. Jam berapa kita pantasnya untuk berkomunikasi dengan guru, yaitu di jam-jam kerja seperti jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Berikutnya awali dengan salam seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Contohnya, Assalamualaikum Bapak Rahmat, selamat pagi Ibu Endang. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kita ucapkan kata maaf. Bisa kita contohkan, mohon maaf sebelumnya Bapak, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, ini tidak kalah penting, kita harus menyebutkan identitas diri kalian ya. Kita sebutkan identitas secara lengkap, nama kita, kemudian jurusan atau kelas berapa kita sebutkan ya. Jadi nanti gurunya tidak sudah langsung paham, oh kelas ini anak ini. Contohnya, saya Safira Zahra, kelas 10 OTKP 1. Nah, di sini ada nama jelasnya, ada kelasnya, dan ada jurusannya. Contoh komunikasi yang tepat vs tidak tepat. Saya contohkan. Assalamualaikum Ibu Wiwin, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya salah satu siswa Ibu. Di sini kurang tepat. Mengapa? Karena disebutkan salah satu siswa Ibu. Bayangkan di SMK Negeri 1 ini siswanya kurang lebih 1.400-an siswa. Jadi gurunya harus mengingat-ingat satu-satu di antara 1.400 itu. Nah, itu tidak akan itu tentunya akan menyulitkan gurunya. Yang benar bagaimana? Assalamualaikum Ibu Wiwin, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Muhammad Rizky, siswa kelas 10 Tata Boga. Ya, di sini Ibu contohkan lagi. Assalamualaikum Bapak Henry, mohon waktunya. Saya Fadil, siswa Bapak di SMK. Nah, di sini kita sebutkan SMK mana biar lebih jelasnya. Contoh yang benar seperti ini. Assalamualaikum Bapak Henry, mohon waktunya. Saya Fadil Al-Ghazali,
siswa Bapak di kelas 10 BDP 2. Yang berikutnya kita perhatikan bahasa dan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kita menggunakan bahasa baku dan tidak disingkat. Contoh yang tidak baik adalah menyingkat kata tentang dengan TTG. Kata Bapak kita singkat dengan BPK. Kata saya kita singkat dengan SY. Nah, ini adalah contoh yang tidak tepat. Awali dengan huruf kapital. Jadi ketika kita mengirimkan pesan, kita awali dengan huruf kapital. Dan nama kita tulis dengan huruf kapital. Atau nama guru juga dituliskan huruf kapital. Seperti contohnya, Assalamualaikum Ibu Wiwin, saya Risa. Nah, diteruskan pesannya. Gunakan tanda kalimat yang tepat. Contohnya, ingin konfirmasi Ibu, apakah tugas saya sudah terkumpul ya Ibu? Nah, ini kita gunakan kata tanya karena kita ingin menanyakan tugas kita. Mungkin tidak diperkenankan kita menggunakan tanda seru karena ini adalah mengartikan bahwa kita memerintah ya, memerintah guru. Itu merupakan tindakan yang kurang sopan. Langsung ke inti pembicaraan. Jadi tidak bertele-tele, kita tanya apa kabarnya, sudah makan belum, sudah sarapan belum, masak apa hari ini. Nah, itu informasi yang tidak penting untuk kita tanyakan. Tapi kita langsung ke inti pembicaraannya. Contoh ini ya yang salah. Saya sudah mengumpulkan tugas Bu, tolong segera diperiksa ya Bu. Nah, ini contoh yang salah. Mengapa? Karena di sini kita seakan-akan menyuruh guru untuk segera memeriksa tugas kita. Yang benar bagaimana? Bu, saya ingin menginformasikan bahwa saya sudah mengirim tugas ke email Ibu. Nah, seperti itu contohnya. Contoh yang berikutnya yang salah. Saya ingin mengajukan banding, seharusnya nilai saya tidak segitu. Tolong dicek lagi hasil ulangannya ya Pak. Nah, ini kan kita menyuruh nih, nyuruh gurunya untuk ngecek ulangan kita gitu. Seharusnya bagaimana kalau kita ingin tahu nilai kita? Kita bisa menggunakan bahasa seperti ini. Pak, apakah diizinkan jika saya melihat transparansi nilai saya? Terima kasih. Nah, contoh yang berikutnya adalah, boleh saya meminta materi PPKN yang kemarin dijelaskan? Tolong kirim ke email saya. Nah, ini contoh yang salah. Yang butuh materi itu kan kita. Jadi, kita sebagai siswa menggunakan bahasa yang lebih baik atau lebih sopan kepada guru. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa dicontohkan yang benar. Jika diperkenankan, saya hendak meminta slide materi PPKN 1 yang Ibu jelaskan kemarin. Di manakah saya bisa mendapatkannya ya Bu? Nah, di sini kan kita memberikan kelonggaran gurunya supaya bisa memberikan materi itu mungkin melalui WhatsApp group atau email atau lain sebagainya. Yang terakhir, ketika pesan intinya sudah kita sampaikan, jangan lupa ucapkan terima kasih dan akhiri dengan salam. Contohnya, terima kasih Ibu, wassalamualaikum, atau terima kasih Bapak, selamat pagi, dan seperti itu. Nah, mungkin di sini nanti Ibu bisa contohkan yang kalimat lengkapnya ya dari awal. Oke, Ibu contohkan yang lengkap secara benar seperti ini. Assalamualaikum Ibu Wiwin. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Safira Zahra dari kelas 10 OTKP 1. Saya ingin menginformasikan bahwa saya telah mengirim tugas ke email Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu contoh yang benarnya. Demikian tadi kalian telah menyaksikan video materi. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK Peduli, BK Sahabat Siswa.